Oke, selamat siang para peserta semuanya, baik yang offline maupun online ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Abi Manyu, saya salah satu tim teknikal ya Pak dari Ariswa Setia. Timnya Pak Riandro yang mungkin lebih seringnya biasanya ketemu saya kalau udah bahasnya ke simulasi ya Pak. Biasanya memang lebih seringnya diarahkan ke produk simulasi. Oke, mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Di sesi saya yang pertama ini saya akan mencoba sharing ya Pak mengenai portofolio produk terkait dengan Simulia Legacy ya, yang tadi sebelumnya sudah disampaikan ya oleh Pak Riandro. Ada yang SolidWorks, 3D Experience dan Simulia Abacus ya. Nah, ini saya akan lebih arahnya ke Simulia Legacy. Oke, nah seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Riandro ya Pak, artinya kapan kita menggunakan SolidWorks Simulation, kapan kita menggunakan yang Trick Experience Simulia Works atau ke Simulia Legacy. Nah kurang lebih gambarannya seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Riandro, dan mungkin saya menambahkan juga tergantung memang kembali lagi dengan case yang akan kita analisa. Kalau ya biasanya saya bilang kalau si case-nya masih simple sampai menengah, nah itu masih bisa kita solve di SolidWorks Simulation. Namun biasanya kalau sudah lebih kompleks, itu baru kita harus beralih ke Simulia Works. Entah itu yang Abacus, CST, ataupun yang Explore. Nah, lalu sebenarnya kurang lebih secara garis besar untuk produk dari data sistem ya Pak, ini sebenarnya cukup luas. Yang mungkin biasanya kita sering ketemunya itu di SolidWorks terus ya Pak, SolidWorks dan mungkin yang biasanya sudah familiar di Katia. Nah untuk produk Simulia itu sebenarnya sudah ada di area simulation app sendiri ya Pak. Jadi yang mencakup ada Simulia, Delonia, dan 3D. Dan dari dasar sistem, baik secara produk yang kit ataupun produk simulasi, itu kita dasar sistem sudah men-serve kurang lebih ya hampir ke semua bidang industri ya Pak. Jadi ya tergantung dengan pengaplikasiannya apa, biasanya kita akan coba cari solusinya dari produk dasar sistem yang kita provide. Oke, nah secara garis besar untuk area-area ya Pak dari simulasi portofolio itu kurang lebih sebenarnya ada di 8 poin ini ya Pak, mulai dari struktur, durability, CFD, elektromagnetik dan yang lainnya. Namun secara produk itu bisa kita kelompokkan lebih simpel lagi. Nah untuk solusi yang pertama, kalau untuk analisanya itu di struktur analisis, kita di keluarga Simulia ada solusi yang bernama Bagus untuk high-end simulation. Lalu kalau untuk di optimization, kalau tadi ada pertanyaan mengenai yang di topologi optimization ya Pak, untuk bentukan model, itu dua solusi, bisa di SolidWorks yang simulasi profesional atau di Tosca ini. Lalu kalau untuk durability, untuk menghitung kurang lebih umur pakai analisis, itu ada solusi yang bernama ESM. Lalu untuk electromagnetic analysis ada CST, untuk CFD ada H-flow, dan untuk design exploration, artinya kalau kita melakukan iterasi yang berulang-ulang, kita ada solusi EyeSight. Nanti gambarannya seperti apa akan saya sampaikan dalam beberapa slide ke depan. Oke, Oke langsung mungkin saya masuk ke review dari Simulia Abacus. Nah untuk Simulia Abacus sendiri kurang lebih dia yang pertama merupakan solusi finite element analysis ya Pak, yang memang sifatnya sudah high-end simulation solution. Jadi dia mensupport tidak hanya single fisik, tapi dia juga bisa ke multi fisik ya Pak. Yang artinya kalau ada penggabungan antara solid dan interaksi dengan fluida itu memungkinkan untuk kita solve di Simulia Abacus ini. Lalu dia juga memiliki material yang secara setup bisa kita setting lebih banyak ya dibanding kalau di SolidWorks ada keterbatasan. Nah dia di unlock di Abacusnya ini. Mulai dari tadi kalau Pak Yan sampaikan ada untuk crack propagation ya, untuk fracture itu bisa kita setting juga, kita input di data materialnya. Jadi secara image
sampai dia rusak, itu bisa kita analisa. Dan sampai ke material, kalau kita mungkin setup untuk material yang konkret ya Pak, atau beton, itu memungkinkan untuk kita inputkan di dalam simulasi Abacus, di mana kalau di SolidWorks Simulation pasti ada keterbatasannya. Dan secara running, secara computing, baik yang Abacus ataupun yang 3D Experience Simulia, itu menggunakan engine yang sama, itu dari Abacus, dia sudah support untuk high performance computing. Jadi baik running lokal atau running yang opsi cloud itu keduanya sudah lebih optimal. Jadi bisa kita solve case-case lebih cepat. Jadi secara konsep Abacus bisa kita gunakan ya Pak sebagai tools untuk kita melakukan inovasi mulai dari pembuatan konsep desain, detail desain sampai ke praktik dan analisa umur pakai. Jadi dia cukup luas untuk pengaplikasiannya. Oke, lalu kalau mungkin sedikit saya share ya Pak mengenai sistem license dari Abacus, dia menggunakan konsepnya itu token license ya Pak. Yang mana mungkin agak sedikit berbeda kalau kita sudah sering ketemunya ke SolidWorks. Jadi di konsep license di Abacus, dia sifatnya main di token ya Pak. Untuk kita bisa running sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi ya kalau kita hanya katakan butuh untuk running di Abacus, ya kita bisa cukup menggunakan token yang lebih sedikit, dan sebaliknya kalau kita butuh running lebih cepat dan secara case lebih kompleks, nah itu maka kita memerlukan token yang lebih banyak. Nah itu nanti tergantung dengan case yang akan kita solve ya. Oke, lalu untuk kapabilitasnya kurang lebih seperti apa? Jadi ya bagus tadi, nah ini dia mengcover kurang lebih hampir ke semua bidang industri ya Pak. Mulai dari ya automotive transportation, lalu ke industrial equipment yang mungkin ada kebutuhan untuk analisa interaksi antara solid struktur dengan material yang sifatnya soil ya Pak, seperti lumpur ataupun tanah. Ini bisa kita inputkan dengan metode CL. Ataupun ya mungkin kalau di construction dia untuk ke concrete analisis, untuk input beban getaran, untuk ya uh, seismic load ya Pak, itu bisa kita inputkan juga di Abacus ini. Dan beberapa pengaplikasian lainnya seperti drop test dan yang lainnya. Ini kurang lebih gambaran mengapa Abacus dia masuk ke dalam high-end solution untuk simulasi. Jadi yang pertama, dia sudah support untuk running ke kondisi eksplisit ya Pak. Dimana kalau di SolidWorks simulation, itu dia statusnya hanya untuk running yang sifatnya implisit. Jadi ketika kita mengalami high deformation, artinya deformasinya sangat tinggi, mungkin terkena beban yang cukup cepat, atau ya ditekannya itu sampai benar-benar dalam, nah itu di SolidWorks Simulation biasanya akan stoppingnya. Nah, sedangkan kalau di Abacus karena dia sudah support sampai benar-benar bebannya itu selesai, bisa kita analisa. Lalu untuk material pilihan, jadi yang multi-mat tensil strength-nya ya Pak, Sabralia break, itu bisa kita analisa. Kurang lebih secara waktu atau secara force bisa kita analisa. Lalu untuk analisa yang sifatnya multifisik, jadi ada interaksi antara solid dan fluida, ini juga bisa kita modelkan di dalam simulasi Abacus. Dan beberapa aplikasi lain seperti fluida Hamiltonian, terus ada water splash, ini juga sama ya, fluid structure interaction, ataupun untuk analisa thermal. Nah ini bisa kita solve juga. Untuk gambaran penggunaannya kurang lebih seperti ini secara tampilan di Abacus. Jadi yang kita bisa import file. Jadi mungkin kalau udah pakai SolidWorks bisa langsung ditransfer dengan konektornya atau kita set ke network file juga. Dan setelah itu bisa kita setup seperti biasa untuk material ya Pak. Mulai dari density, yang modulus, moisture ratio. Nah ini tergantung dengan nanti case-nya sejauh apa yang mau kita solve. Jadi kalau kita tadi sampai ke fracture, ada dynamic kriteria yang harus kita isi sesuai dengan material yang kita input. Tapi kalau um, benar-benar high speed event dan dia sampai rusak, artinya kita mau lihat sampai dia pecahnya. Dan setelah itu kita assign
material ke modelnya. Jadi ini kita assign material, dan dia juga support baik solid model langsung atau surface ya Pak. Jadi kalau surface perlu kita setting thickness-nya dulu. Setelah itu kita setting untuk time analisanya, jadi secara waktu dynamic ya, itu kita mau set di berapa lama. Lalu selanjutnya di sini kita setting untuk kontaknya antara part 1 dan part yang kedua. Jadi nilai frictionnya berapa. Setelah itu kita setting untuk boundary condition. Jadi bagian mana yang fix, lalu loadnya dari bagian mana, nilainya berapa. Nah ini bisa kita setup ya Pak. Langsung di dalam satu single user interface. Jadi ini tinggal kita switch dari pilihan modul di atas ini. Setelah itu kita bisa setup goals, plot goals ya, yang mau kita lihat nanti apa result-nya, karena memang secara default ya basicnya biasanya stress deformasi ya. Kalau ada plot lain kita perlu setup dulu. Dan setelah itu kita lakukan running untuk simulasinya, dan ya kita review untuk resultnya. Jadi untuk proses running pun juga untuk kasus-kasus yang lebih eksplisit dia ditekan case ya Pak. Bisa kalau case-nya simple dia bisa cepat Pak running solve-nya. Jadi kita bisa analisa sampai dengan damage evolution dari sebuah material yang terkena high speed event ya Pak. Jadi di mana ini case-nya bola yang menabrak material sebenarnya kalau nggak salah kaca ya Pak di case-nya ini. Jadi ini bisa kita analisa sampai materialnya terpisah tergantung dengan data material yang kita inputkan ya Pak. Oke, lalu itu untuk gambaran di Abacus. Nah, ini selanjutnya kalau di solusi yang kedua, jadi untuk solusi design exploration ya Pak, atau untuk optimization biasanya. Ini ada eyesight, ya. Ini ada eyesight. Nah, ini untuk eyesight sebenarnya secara goals ya, dia uh, akan melakukan running secara otomatis ya Pak dari software tergantung dengan data constraint, data goals yang mau kita achieve. Jadi memang ini untuk ke development ya, misalkan udah running di awal ya kayak tadi ya, mungkin di awal sudah running sekali, terus kita mau bikin variasi ya kayak tebel platnya atau notesnya kita variasiin banyak. Nah itu bisa kita sorry, maaf. Ya, ini kita bisa gunakan si iSet ini. Nah, ini untuk gambarannya dari iSight kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini secara konsep sensitif ya. Oke, ini jadi secara konsep ini kita bisa setup ya. Jadi dari Abacus dulu, tentunya kita sudah melakukan running pertama kali. Lalu setelah itu dari parameter dimensi ya Pak, yang sudah kita setup. Nah ini kita bisa masukkan ke dalam Abacus. Jadi ini artinya ukuran mana, sketch mana yang memang mau kita variasikan. Jadi ini kita set di lower point-nya, upper load-nya, ini kita mau setup berapa. Terus di sini kita setup untuk batasan analisa. Jadi mungkin ada sketch yang ini ukurannya nggak mau kita rubah, atau yang luasnya sketch yang ini harus kita rubah gitu ya Pak, untuk mendapatkan mungkin yang ketebalan atau panjang tertentu gitu. Nah, setelah kita setup untuk data-data ini, itu tinggal kita running. Dan nanti setelah kita running dari data aset, itu biasanya langsung running sampai beberapa kali eksperimen ya. Dan nanti di sini kita bisa review untuk result yang secara dari software, dari iSight ini dia rekomendasikan ya Pak. Dan ini yang memenuhi kriteria goals kita biasanya. Karena ini dengan warna hijau. Dan nanti setelah muncul resultnya itu bisa kita review, kita kembalikan ke dalam Abacus ya untuk melihat hasil analisa dan hasil dari perubahan dimensinya. Jadi untuk yang di iSight ya Pak, dia memang lebih ke optimization yang berkaitan dengan tadi dengan dimensi ya Pak. Ya, lalu selanjutnya ini masih solusi di satu package Abacus ya Pak. Ini ada yang Tosca, ini yang lebih fokuskan untuk optimization, yang mana dia ada beberapa opsi juga Pak. Sebenarnya dia bisa juga untuk kita optimization dari sizing struktur ya Pak, dari ukuran dimensi. Ya kurang lebih konsepnya sama kayak iSight tadi. Tapi dia memang ada fokus yang berbeda.
mungkin arahnya ke topologi untuk kita mencari eh, stiffness atau kekakuan yang paling bagus ya Pak. Dari desain model kita itu seperti apa, ya ada solusi yang topologi, lalu ada setnya yang ditentukan. Jadi tidak membuang sebuah area, tapi dia bisa merekomendasikan juga area yang secara shape, secara bentuk bisa kita ubah. Sheet metal ini untuk grade di sebuah kelas sheet metal untuk meningkatkan stiffness-nya juga ya dari sebuah kelas sheet metal. Dan sebenarnya ada juga yang untuk fluid topology, jadi untuk mengoptimasi jalur settingan pipa. Cuma memang Abakus yang di sini ya saat ini dia tidak support ke fluid ya Pak. Jadi yang Tosca fluid ini hanya dari versi yang lama. Untuk gambarannya ya kurang lebih seperti ini secara konsep kurang lebih sama ya. Ini kita setup ada sudah ada analisa yang sebelumnya kita lakukan di Amalus. Nah, setelah itu kita masuk ke Tosca dan bisa kita pilih tadi tipe optimization-nya apa, apakah topologi, set, ataupun sizing. Lalu setelah itu kita ada setup ya Pak untuk area mana yang mau kita pertahankan supaya tidak diubah oleh si Tosca ini. Lalu setelah itu kita bisa setup untuk nilai batasan-batasan constraint ya. Ini goals-nya dari strain tadi, data strain, lalu di sini untuk volume dan ukuran keseluruhan, terus mungkin bisa secara objektif tadi di masa beratnya ya Pak. Kita mau cari masa berat yang paling ringan, ini untuk objektifnya. Lalu selanjutnya di sini ada setting constraint ya Pak untuk batasannya tadi juga. Terus untuk area yang mau direstrik, jadi bukan area mana yang tidak mau diubah, yang artinya memang tidak bisa diubah ya Pak, dan kita mau optimasi di area lain. Ini bisa kita set up untuk area-areanya yang kita restrik. Ya, lalu setelah di setup area semuanya sudah selesai, nah itu tinggal di sini kita bisa lakukan running ya Pak. Kita lakukan running dan ya nanti langsung secara riset bisa kita lihat hasilnya. Dan ya dari riset ini bisa kita set ya Pak ke dalam model yang bagus lagi untuk mungkin kita mau lakukan setup analisa yang lainnya lagi ataupun kita mau setup ke AT mungkin mau kita transfer gitu ya Pak ke software 3D CAD-nya untuk kita finishing lagi itu bisa juga kita lakukan walaupun memang saat diekspor itu masih dalam tipe file yang seperti IGS dan yang lainnya. Jadi ini untuk di Tosca untuk yang topologi optimization. Selanjutnya untuk FSF ini untuk fatigue. Jadi ya kalau fatigue sebenarnya ini juga ada ya Pak di solusi SolidWorks simulation dan secara konsep dia juga bisa combine antara loading yang rendah dan loading yang inputannya tinggi. Jadi artinya beban loadingnya bisa dynamic, bisa kita inputkan di dalam FSF ini. Secara gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi basicnya untuk software-software tadi dia perlu ada running database yang sudah dilakukan ya Pak. Jadi kalau FSF kita masuk ke dalam FSF-nya, kita setup untuk jenis analisanya, kita setup satuan, material, dan tentunya di sini ada kebutuhan untuk essentials-nya ya Pak. Jadi untuk essentials ini perlu kita tentukan. Dan di MSF ini sebenarnya sudah ada material library, cuma ya memang kalau di beberapa case saya pernah menemukan karena memang tidak ada di library ya Pak, jadi tetap perlu kita custom juga, ini tetap bisa kita lakukan custom. Dan setelah kita setup untuk material dan total load-nya, nah ini bisa kita running dan di Abacus langsung bisa kita review untuk resultnya. Jadi seperti untuk jumlah umurnya, log life-nya terhadap beban yang kita inputkan itu siklusnya bisa kita hitung kurang lebih berapa banyak siklusnya sampai dia mengalami fatigue. Jadi ya dari angka fatigue ini bisa cek itu walaupun memang secara riset dia belum bisa memberikan informasi langsung berapa hari gitu ya Pak. Jadi dia masih dalam jumlah siklus penggunaan beban berapa ratus atau berapa. Oke Pak,
itu untuk di uh, simulnya bagus ya, baik tadi bagusnya sendiri, lalu ada ethics yang sudah itu ya Pak, tidak bagus yang tadi eyesight, FSF dan Tosca. Jadi itu sudah dalam satu paket pembelian bagus sebenarnya. Keempat software yang tadi saya share. Nah ini selanjutnya untuk di solusi yang CFD, ini ada Simulia Xflow. Oke, nah untuk Simulia Xflow, jadi ya kurang lebih ini solusi CFD yang lebih advance ya Pak dibanding solusi simulation. Jadi advance-nya di mana? Untuk Xflow dia memang lebih untuk ke analisa aerodinamik ya Pak, atau external flow sebenarnya. Kalau fitur internal flow dia masih kurang lebih sama seperti di SolidWorks yang flow simulation. Jadi nanti tergantung dengan kebutuhan. Jadi dia uh, unggul ya di analisa untuk external, analisa koefisien drag, lalu analisa untuk aerodinamik. Jadi menggunakan yang di sini disebutnya lapis Boltzmann teknologi ya Pak. Dia menggunakan pendekatan perhitungannya pakai yang ini. Dan dia juga support ya untuk analisa transien ya, seperti lift dan drag ya untuk dari mungkin kapal atau yang lain-lainnya. Lalu juga untuk analisa akustik ya, artinya noise ini bisa kita analisa juga baik pada sebuah komponen yang mungkin di sini sampelnya hydroplaning dari ban ya Pak. Jadi ada hydroplaning terhadap cairan, kita bisa lihat apa seperti apa, ataupun juga noise yang dihasilkan ketika sebuah ban berputar dengan kecepatan tertentu. Jadi di akustiknya bisa kita analisa. Dan dia lebih unggulnya juga di multiphase dan visual phase ya Pak. Memang dia fokusnya lebih ke external flow sih sebenarnya untuk yang X-Flow ini. Nah, beberapa gambaran ini untuk gambaran di software X-Flow-nya. Jadi dia uh, secara tampilan uh, bisa dibilang mungkin di 11-12 ya Pak. Bisa interface-nya mirip-mirip. Tidak mirip juga sih. Tapi kemudahannya itu seperti di SolidWorks Flow Simulation. Di mana di sini sudah ada langsung menu untuk kita set up ukuran area untuk eksternal flow-nya. Dan di sini juga langsung kita bisa inputkan arah nilai velocity-nya. Dan setelah itu nanti bisa langsung kita running dan kita bisa mendapatkan hasil analisa grafik untuk external flow yang secara tampilan isosurface ya Pak, dia bisa lebih realistis jika dibandingkan dengan SolidWorks Flow Simulation. Dia memang dia keunggulannya CFO ini lebih ke untuk eksternal analisis ya Pak, untuk aerodinamik dan lift dan drag tadi. Lalu kalau beberapa contoh aplikasinya dari si Xflow ini, yang pertama ini sebenarnya untuk internal flow, tapi di setup serupa seperti eksternal ya Pak. Jadi ada area boundary conditionnya yang harus kita setup. Dan sini untuk performance dari lubrikasi ya, dari suatu gear dan ke bak olinya. Jadi kita bisa review ya Pak untuk performance dari gear di dalam lubrikasi dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ini untuk lalu untuk KWT manuver untuk external flow, baik mungkin apa sebuah kendaraan ketika dia membelah sebuah kendaraan, ini dia unggul di external flow seperti ini. Ataupun analisa pre-surface seperti salvaging di sebuah tangki ketika mungkin kendaraan mengerem atau berakselerasi. Ini bisa di solve di explore. Oke, lalu kalau di aerospace ini tentunya lift and drag prediction-nya Pak untuk aerodinamikanya, baik dia mungkin bermanuver ataupun dalam posisi steady dan bisa kita analisa penyebaran atau pembelahan ledakannya seperti apa untuk external flow ini. Lalu kalau di industrial equipment, ini kalau untuk kebutuhan mungkin ada analisa nozzle gitu ya Pak, nozzle yang mengeluarkan sebuah cairan, atau menyebabkan sebuah cairan, dan mungkin ada efek dia terkena eksternal flow juga ya Pak. Jadi ini sekian-sekian itu bisa kita validasi juga di expo ini. Jadi ini untuk eksternal di nozzle jet.
Lalu yang di mixer Newtonian, ini sebenarnya secara konsep sama ya. Kalau yang dua solusi ini juga bisa di di SolidWorks yang flow simulation ya Pak, untuk mixer atau komponen yang rotating ya. Oke, lalu kalau di marine dan offshore, ini untuk analisa fluid structure interaction, ya ini sama. Kalian lebih menggunakan tadi ya, jadi ya ini bisa kita seberapa efektif, bisa di terus ya mungkin di konstruksi ya ini untuk windload ya, jadi ya karena windload dia masuknya lebih ke external load. Selain bisa kita input di simulasi Abacus, itu kalau di Abacus langsung nilai velocity-nya berapa ya. Tapi kalau di Flow ya kita bisa lihat penyebarannya seperti apa hasil dari impact windload ini terhadap sebuah struktur yang kita desain. Oke, itu mungkin kurang lebih di Xflow. Nah, selanjutnya mungkin sedikit overview di solusi untuk analisa elektromagnetik ya, Pak, atau simulasi ST ini. Jadi untuk simulasi ST, dia memang lebih fokus untuk solusi ke elektromagnetik. Solusi ke elektromagnetik analisis ya, Pak. Yang mana dia ada definisi tambahan, itu ada yang bagus yang memang lebih arahnya untuk mendesain antena ya Pak. Ini memang dia dari garis tambahan untuk kita mendesain antena. Tadinya kalau secara kapabilitas dia kurang lebih seperti ini, dia komplit ya Pak. Jadi untuk analisa low frekuensi sampai ke high frekuensi dari analisa elektromagnetik ini sudah dalam satu package. Dimana kalau dari info di ya kompetitor produk untuk elektromagnetik biasanya dipisah ya Pak untuk analisa modul yang low frekuensi dan high frekuensi. Nah, secara pengaplikasian, ya mungkin kalau di high-tech ya atau di elektronik, ini untuk kita analisa receiving signal ya dari sebuah komponen antena di dalam sebuah phone ataupun radiasi dari sebuah phone terhadap orang ya Pak. Jadi ini exposure dari radiasinya bisa dianalisa juga. Terus emisi yang dihasilkan seperti medan magnet, medan listrik yang dihasilkan dari satu set perangkat elektronik ketika beroperasi, jadi interferensinya bisa kita cek juga. Lalu juga dia sampai ke signal integrity pada sebuah jalur komponen elektronik yang fleksibel. Lalu dia bisa juga untuk mendesain ya ini base station dan juga desain titik-titik komponen board ya Pak. Jadi sebuah access point dan kita analisa untuk jangkauan areanya atau yang biasanya kalau di sini itu far field atau near field-nya untuk menghitung seberapa bagus jangkauan areanya. Lalu kalau di transportation dan di mobilitas ini ya kurang lebih juga cukup banyak mulai dari desain antena lalu di voice V2V vehicle to vehicle communication ya Pak ini seperti radar untuk ya seperti yang sensor auto rem ya ketika mungkin terlalu jaraknya terlalu dekat atau ya sensor yang untuk uh, mitigasi apa kayak lens departure warning ya Pak itu kan dia dari si sensornya ini dia menembak sinyal dan ketika ada benda atau kendaraan di depannya dia akan mentransmit balik si sinyalnya dan dia diproses menjadi warning ke dalam si pengendaranya. Jadi ini bisa dianalisa untuk seberapa efektif si signal atau radar yang ada di mobil ini. Lalu juga untuk analisa komponen elektronik seperti radio dan komponen-komponen lainnya yang ada di dalam jadi bisa kita cek emisi terhadap human exposure-nya ya Pak. Jadi exposure radiasinya itu karena ada standar untuk si produsen perangkat elektronik memenuhi requirement supaya dia bisa rilis si produknya, yaitu untuk EMC testnya. Dan di beberapa solusi lain untuk analisa cabling, untuk analisa elektrik motor, generator, ini bisa kita bisa kita analisa juga di dalam CSD. Lalu kalau mungkin di industri energi, ya ini untuk generator, trafo, insulator yang mungkin lebih fokus untuk melihat medan magnet dan medan listrik yang dihasilkan
ketika si komponen ini bekerja ya. Namun kalau dari generator, jadi mau melihat dari putaran safnya ini bisa menjadi putaran saf dan magnet yang ada di dalamnya itu bisa mengecek power yang dihasilkan itu berapa. Jadi ini untuk solusi elektromagnetik yang dari CST Studio memang ya solusi yang lebih fokus untuk ke analisa gelombang elektromagnetik ya Pak. Jadi memang secara fokus dia sudah berbeda antara CST, Abacus, dan Explore. Yang satu lebih ke struktural, yang satu ke CFD atau simulation, dan yang satunya lebih arah ke elektromagnetic simulation. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti itu Pak yang dapat saya sharing mengenai overview dari Simulia. Yang di sesi selanjutnya untuk yang lebih fokus ke sesuai topik yang kita sampaikan di hari ini ya.